Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Bupati Lingga dengan Tepat tanggal 26 Februari 2021, Nizar Neko memegang amanah memimpin Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Dengan sinergitas antara pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda, DPRD, instansi vertikal KPU, Bawaslu, media maupun stakeholder lainnya, menjadi kolaborasi yang baik dalam pembangunan Kabupaten Lingga. Pertumbuhan ekonomi perlahan membaik, perkembangan capaian indeks pembangunan manusia turut mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari 57,36 di tahun 2010 menjadi 66,57 pada tahun 2022. Angka kemiskinan menjadi 11,26% pada tahun 2023, menurun sebesar 2,79% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 14,05%. Tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 3,09% di tahun 2022 dan Gini rasio menurun 0,27%. Capaian PDRB per kapita ADHB serta capaian PDRB per kapita ADHK selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Capaian kinerja berdasarkan hasil pelaksanaan RPJPD pada tahun 2005-2025 mencapai rata-rata sebesar 78,29% atau berpredikat kinerja tinggi. Sementara untuk bidang kesehatan, angka stunting mengalami penurunan mencapai 7,39% dari tahun sebelumnya. Saat ini, Kabupaten Lingga mulai tumbuh dan menjadi salah satu daerah yang layak diperhitungkan dalam skala nasional. Hal ini terbukti dengan APBD Kabupaten Lingga yang mulai merangkak naik mencapai 1 triliun lebih pada tahun 2023. Kabupaten Lingga juga menjadi salah satu kabupaten terbaik se-Indonesia dalam rujukan Sistem Informasi Pembangunan Daerah atau SIPD dari Kementerian Dalam Negeri selama tahun 2022. Kabupaten Lingga juga telah berhasil meraih 6 kali berturut-turut predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP pada tahun 2023. Kabupaten Lingga juga mendapatkan predikat terbaik 3 atas pengelolaan dana desa berkat kerjasama antara BPKAD dan DPMD Kabupaten Lingga. Mendapat alokasi dana desa tambahan untuk 16 desa dengan pelaporan administrasi tepat waktu, serta mendapat dana insentif fiskal daerah untuk pengentasan kemiskinan ekstrim dan kategori kinerja penggunaan produk dalam negeri. Pada tahun 2023, Kabupaten Lingga sudah terbebas dari desa tertinggal. Seluruh desa di Kabupaten Lingga sudah berstatus desa mandiri, maju, dan berkembang. Dengan dukungan perda yang ramah investasi, membuat investor mulai berdatangan untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Lingga. Hal ini berdampak baik pada peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Tahun 2021, PAD Kabupaten Lingga meningkat melebihi target. Hingga Juni tahun 2023, PAD Kabupaten Lingga mencapai 37 miliar rupiah dan target akan terus naik hingga akhir tahun. Peningkatan infrastruktur pendidikan pada tahun 2020 hingga tahun 2023, pemerintah telah merevitalisasi sebanyak 147 sekolah dan membangun 13 gedung sekolah melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah atau BPPW Kementerian PUPR. Selain itu, pemerintah juga melakukan peningkatan terhadap kesejahteraan, pemerataan kualitas terhadap tenaga pendidik dan guru, serta memudahkan biaya pendidikan secara berjenjang kepada pelajar dan juga mahasiswa.
Pemerintah Kabupaten Lingga memberikan penghargaan kepada 2 orang atlet asal Kabupaten Lingga yang menyumbangkan emas pada SEA Games Kamboja tahun 2023, yaitu Muhammad Ramadan Sananta dari sepak bola serta Muhammad Septiadi dari cabang e-sport. Dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga melakukan akreditasi di tahun 2023. RSUD Dabo yang semula tipe D menjadi tipe C. Peningkatan program pengabdian dokter spesialis dari universitas terkemuka sebagai langkah awal pemenuhan layanan kesehatan spesialisasi bagi masyarakat. Mendapatkan predikat baik pada tingkat kepuasan masyarakat dalam program JKN yang mencapai 95,91%. Saat ini masyarakat bisa mendapatkan pelayanan BPJS Kesehatan hanya cukup dengan membawa KTP dan KK. Hingga tahun 2023, terdapat 13 puskesmas yang sudah terbangun serta sudah terakreditasi dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP. Pembangunan gedung sarana pelayanan NICU di RSUD Dabo serta penyediaan sarana dan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan NICU di Rumah Sakit Umum Daerah Dabo yang bersumber dari APBN atau DAK fisik. Saat ini juga sudah dilakukan pembangunan gedung puskesmas di Pulau Benan, Kecamatan Katang Bidara, yang dilengkapi dengan puskesmas keliling perairan. Penyediaan fasilitas rumah singgah di Kota Batam dan Tanjung Pinang yang dikhususkan bagi masyarakat Kabupaten Lingga. Bidang kependudukan, pemerintah telah melakukan pemerataan kesenjangan identitas yang dilakukan dengan sistem jemput bola melalui aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD yang sudah menghasilkan 914 kartu keluarga, 278 KTP, 92 KIA, serta 272 akte kelahiran. Dalam bidang pertanian, Pemda Lingga pada tahun 2023 melakukan penguatan kelembagaan dengan penetapan Perda LP2B, dibentuknya UPTD Perbub Kesehatan Hewan serta Pembudidayaan Tanaman Hortikultura yang melibatkan PKK dan KWT. Dalam mengoptimalkan lahan sawah, Dinas Pertanian juga bekerja sama dengan BSIP Kepri untuk pembibitan. Tahun 2023, Kabupaten Lingga sudah mengekspor udang faname sebanyak kurang lebih 100 ton. Budidaya perikanan air payau, air tawar air laut, budidaya ikan kerapu, teripang dan rumput laut juga terus ditingkatkan. Hingga saat ini para nelayan di Kabupaten Lingga yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan terus meningkat. Pada tahun 2022, jumlah nelayan yang sudah memiliki kartu BPJS sebanyak 6.532 orang nelayan. Sementara tahun 2023 sudah mencapai 9.797 orang nelayan. Masuknya 3 desa wisata di Kabupaten Lingga dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI menjadi entry point dalam perkembangan dan pembinaan desa-desa wisata yang ada di Kabupaten Lingga. Pada tahun 2022, PAD pariwisata mengalami peningkatan over target yang mencapai 139% atau mencapai pertumbuhan 13,29% dibandingkan tahun 2021. Untuk kunjungan wisatawan juga mengalami peningkatan pada tahun 2023 ini. Hingga Juli 2023, sudah ada 454 wisatawan dari mancanegara dan 14.350 wisatawan Nusantara yang datang berkunjung ke Kabupaten Lingga. Tahun 2023, peningkatan infrastruktur dasar dilakukan dengan menambah pembangunan jalan, salah satunya finishing Jalan Tugu Katulistiwa. Pembangunan sejumlah gedung kantor dalam urusan pemerintahan, penataan lingkungan dengan pembangunan serta revitalisasi drainase baik di dalam kota maupun di lingkungan desa. Pembangunan jembatan sebagai upaya memberikan kemudahan akses mobilisasi bagi masyarakat setempat. Dalam penyediaan fasilitas air minum,
Pemerintah daerah juga terlibat pada program nasional Urban Water Project atau NUWSP pada tahun 2023 yang dilakukan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau yang diperuntukkan bagi masyarakat Kecamatan Singkep dan Singkep Pesisir dengan pelayan 1.503 rumah. Peran aktif peningkatan infrastruktur sanitasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat serta upaya lanjutan dalam penekanan angka stunting. Pembangunan dan revitalisasi sejumlah semenisasi jalan baik di tingkat kelurahan maupun desa. Dalam kesejahteraan permukiman masyarakat pesisir, pemerintah melakukan validasi kesesuaian pemanfaatan ruang laut bagi masyarakat pemukiman di atas air. Pemerintah daerah juga menyediakan tata ruang prospektif yang terus dipromosikan. Pembangunan dermaga pelengsengan Pelabuhan Roro di Pulau Senayang dan Sebangka serta di Tanjung Awak, Kecamatan Lingga Utara sebagai tindak lanjut dari rencana pembangunan Roro Mini yang sampai saat ini terus digesa. Optimalisasi sumber PAD melalui retribusi masuk Pelabuhan Jago. Pembangunan 71 titik PJU Solar Cell. Pembangunan lanjutan dermaga Daik Bandar Madani sebagai kawasan barang, taman, dan kawasan lainnya, serta beberapa dermaga lain untuk kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2021-2022, pemerintah memberikan bantuan RTLH sebanyak 515 rumah bagi warga yang kurang mampu. Mendukung adanya Perda Pemberdayaan Suku Laut dengan melakukan peningkatan 200 rumah milik suku laut di 12 desa. Ini merupakan hasil kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kepri pada tahun 2023. Penataan lingkungan hidup berkelanjutan pada kawasan kumuh di Desa Maruk Tua. Tahun 2023, Kabupaten Lingga masuk dalam 40 besar dari 200 kabupaten kota se-Indonesia yang menerima dana alokasi khusus atau DAK tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu atau DAK PPTK pada tahun 2024 yang berlokasi di Kecamatan Senayang. Rencana penataan laman hang tua yang berkelanjutan telah dilakukan guna memberikan ruang untuk rekreasi juga edukasi bagi masyarakat Kabupaten Lingga. Menciptakan pemerintah yang berkualitas dengan meningkatkan pelayanan publik secara online dan terintegrasi, berbasis elektronik bermasyarakat dalam satu data. Peningkatan ekspansi jaringan seluler menyeluruh ke beberapa desa. Hingga tahun 2023, sudah terpasang 86 tower BTS di Kabupaten Lingga dengan presentase 90%. 75 desa telah tercover pelayanan jaringan 2G ataupun 4G. 75 pelayanan OPD, 87 website OPD, serta penambahan 5 repreter dan usulan 37 titik jaringan seluler baru, serta menjalin kerjasama dengan TVRI untuk informasi publik. Masuknya Tudung Manto dalam pencatatan hak kekayaan intelektual atau HAKI tahun lalu membuat Kabupaten Lingga yang paling unggul dalam pencatatan HAKI di Kepulauan Riau dengan jumlah HAKI sebanyak 111. Dan pada tahun 2023, Tudung Manto masuk rekor muri kategori pemakaian terbanyak. Sepanjang tahun 2015 sampai 2023, telah mencatatkan 70 warisan budaya tak benda atau WBTB. Melalui Museum Linggam Cahaya, juga memberikan peningkatan kunjungan wisatawan sebagai wahana wisata edukasi. Tahun 2023, kemiskinan di Kabupaten Lingga menurun berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim P3KE tahun 2022. Yang divalidasi oleh Dinas Sosial P3A Kabupaten Lingga. Adapun upaya yang dilakukan dengan meningkatkan penerima bantuan sosial serta jaminan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Di antaranya bantuan sosial dan alat bantu bagi penyandang disabilitas dan veteran. Pemerintah juga turut andil dalam pengembangan usaha mikro sebagai stimulus peningkatan perekonomian, di antaranya kerjasama dengan Bank Riau Kepri dalam penerapan pembayaran non-tunai serta kurasi produk UMKM yang melibatkan Bank Indonesia.
Pelaksanaan promosi pemasaran dan peningkatan penggunaan produk UMKM, pembinaan ketenagakerjaan dilakukan dengan melibatkan 20 peserta dalam pelatihan dan sertifikasi LAS pada tahun 2023 bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK Geweld Batam. Pelatihan pembuatan tudung manto yang melibatkan 15 peserta pelatihan dengan target mencapai 100 pengrajin. Pemerintah daerah juga memastikan 100% tenaga honorer, PTT dan THL mendapat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Penguatan literasi dan minat baca dengan melakukan sejumlah program, di antaranya lomba bercerita dan penganugerahan duta baca pelajar, serta penyerahan ratusan buku untuk ratusan perpustakaan desa. Kabupaten Lingga juga berhasil mendapatkan bantuan perpustakaan keliling oleh Perpustakaan Nasional. Pemerintah Kabupaten Lingga turut andil dalam kegiatan reformasi agraria dalam pemberian sertifikat tanah elektronik. Giat silaturahmi terus ditingkatkan dalam pembinaan keagamaan yang berjenjang dan berkelanjutan, menobatkan Desa Penubas sebagai kampung moderasi beragama, bekerja sama dengan kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga. Tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar 2 miliar rupiah lebih untuk keperluan keagamaan, di antaranya bantuan hibah kepada 5 lembaga keagamaan dan 17 rumah ibadah, serta pemberian insentif kepada 302 orang di bidang keagamaan. Memberikan reward umroh kepada 50 peserta STQH ke-10 karena menjadi terbaik 3 dalam pagelaran STQH ke-10 tingkat Provinsi Kepri. Peran aktif PKK dalam percepatan penurunan angka stunting, pembinaan posyandu, serta partisipasi pada peringatan Hari Keluarga Nasional ke-30 di Banyuasin, Sumatera Selatan. Usaha lain juga terus dilakukan Bupati Lingga serta perangkat daerah dalam upaya peningkatan pembangunan di Kabupaten Lingga. Dengan semangat kerja keras dan doa, alhamdulillah, pemerintah pusat telah menetapkan Kabupaten Lingga sebagai salah satu daerah tujuan nasional, yakni sebagai kawasan pariwisata budaya Istana Damna, yang dibuktikan dengan mengalirnya alokasi anggaran pusat melalui DAK sebanyak 200 miliar lebih pada tahun 2024. Kita doakan bersama, semoga terrealisasi dalam pembangunan. Terlepas dari itu semua, keberhasilan lainnya Nizar Neko cukup signifikan selama tahun 2020 hingga tahun 2023 dengan berbagai prestasi. Insya Allah, Allah tidak akan tinggal diam dan akan turun tangan.